Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki kulkas. Dan kulkas yang ini kulkas kulkas SAP 2 pintu. Kendalanya ruangan atas dingin, ruangan bawah kurang dingin. Nah, seperti biasanya kendala seperti ini adalah disebabkan ada dua kemungkinan. Yang rusak itu antara ini timer dan defrost. Defrost ini adalah elemen yang mengantarkan arus kepada elemen pemanas atau heater. Sedangkan timer ini adalah yang mengatur jalannya arus. Dia mengatur jalannya arus yang menghidupkan kompresor selama 8 jam. Lalu kemudian timer ini mengatur waktu. Setelah itu dia akan memindahkan arus dari kompresor ke defrost yang menuju heater, sehingga dia nanti fungsinya ini adalah mengantarkan arus ke defrost sampai ke heater. Heater itu akan elemen pemanas itu akan mencairkan bunga es. Nah, yang terjadi pada kulkas ini adalah tidak adanya arus yang masuk ke defrost, sehingga elemen pemanasnya tidak berfungsi. Nah, ketika itu batu es akan menumpuk di ruangan atas sehingga menutupi sirkulasi angin yang turun ke ruangan bawah karena dipenuhi oleh batu es. Nah, untuk gejala seperti ini itu sudah bisa dipastikan adalah disebabkan karena dua elemen ini yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, untuk kali ini saya akan coba memberikan penjelasan kepada yang siapa saja yang membutuhkan, karena kulkas ini adalah peralatan rumah tangga yang hampir setiap rumah memilikinya. Dan apabila mendapati kendala kulkas yang atasnya dingin dan ruang bawah tidak dingin, maka itu besar kemungkinan yang rusak adalah dua ini, karena elemen ini sebagaimana yang dijelaskan tadi, yaitu yang mengatur jalannya arus. Nah, yang pertama ini timer ini dia ada dua tempat dia. Yang biasa timer ini diletakkan di belakang dekat kompresor, dan sekarang dia ada juga yang letaknya di dalam tapi di ruangan bawah. Nah, selanjutnya akan saya coba memperlihatkan kepada teman-teman di mana letaknya ini defrost. Ya, teman-teman, ini ruangan atas ya. Ruangan atas ini ya. Di sini tadi dipenuhi oleh es batu, sehingga ketika es batu itu penuh, maka sirkulasi udara ini tidak normal, ditutupi es batu, dan ini ada ruang lubang yang ke bawah yang ditutupi es batu, sehingga itulah yang menyebabkan ruangan bawah tidak dingin karena ditutupi es batu. Kenapa es batu numpuk di sini? Karena ini defrost ini tidak berfungsi menghantarkan arus ke heater yang ada di bawah evaporator ini. Nah, sehingga heater itu tidak berfungsi, maka es batu tidak bisa mencair dan dia numpuk di sini karena ini. Nah, arus yang sampai ke sini ini adalah arus yang diatur oleh timer ini. Nah, itu Iwan atau siapa saja yang membutuhkan apabila ada gejala seperti itu. Ini penyebabnya, yaitu defrostnya tidak jalan. Kemudian ini adalah ruangan yang di bawah. Biasanya timer ini saya buka dulu. Biasanya timer ini letaknya di luar, tapi sekarang letaknya di dalam. Nah, ini. Nah, antara tadi ini timer, tadi di atas ini defrost. Nah, inilah yang perlu diganti dua-duanya atau salah satu dari keduanya. Bisa kita mengganti salah satunya dulu, seperti mengganti timer apabila timernya ini tidak berfungsi dengan baik. Terkadang timer itu dia berjalan, akan tapi pengaturan arusnya itu sudah rusak, sehingga dia hanya bisa menghidupkan kompresor saja tapi tidak mengantarkan arus ke
defrost tadi di atas untuk elemen pemanasnya. Nah, sekarang kita coba mulai mengganti ini timer di bawah itu, ini nanti kita ganti defrost ini di atasnya. Oke, kita tinggal langsung pasang karena sudah ada colokannya, ada cutnya. Ini istilahnya timer ini disebut dengan timer 13. Kenapa disebut timer 13? Karena di sini arusnya ada arusnya masuk ke angka 1, soket yang satu, kemudian arus yang satu lagi masuk ke soket nomor 3. Arus yang masuk ke soket nomor 1 ini adalah arus min, sedangkan nomor 3 ini adalah arus plus, sedangkan nomor 2 ini adalah arus yang menuju defrost atau heater, sedangkan nomor 4 ini adalah arus yang menuju kompresor. Jadi fungsinya timer ini untuk mengatur arus. Nah, kerjanya timer ini 8 jam, dia mengantarkan arus yang ke kompresor. Setelah adanya pendinginan yang sekian derajat dinginnya yang sudah ditentukan, maka elemen ini akan berhenti bekerja dan mengantarkan arus ke defrost untuk menyalakan elemen pemanas atau heater. Kenapa tempat-tempat? Ya teman-teman, ini tadi ini yang aslinya, ini Ana sudah ganti dengan yang baru, defrost yang baru, ini yang asli ya. Ini tadi yang bekas, timernya, ini defrost yang baru. Nah, Untuk letak defrostnya di sini, ya. Alhamdulillah teman-teman, sudah dicoba, sudah kasih nyala, lampunya sudah nyala, kipasnya juga sudah nyala, tinggal tunggu hasil ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.